Kalau melihat penampilan timnas hingga lolos 16 besar, kalau menurut seorang kacamata Agirnya seperti apa sih? Berarti mengapresiasi kinerja apresiasi pelatih Sintayong ya? Sintayong top, bagus lah. Top. Bismillah sukses Iya, terus iya, gitu. iya. Tapi langsung gimana? Ada kemungkinan Kojo akan bergabung ke Indonesia. bergabung di Indonesia. Ngomong-ngomong masalah abort, Ya. kalau di timnas sekarang pemain yang belum abort, yang harusnya abort itu siapa? Timnas ya, Iya. yang sekarang Piala Asia misalnya Iya. gitu, starting 11 abroad semua, entah itu naturalisasi atau tidak gitu. Dari Veritas, ya benar. Dulu konon katanya ditolak oleh banyak tim dari Veritas. Oh iya, Pesannya apa nih buat pesannya pemain-pemain yang mau abort dan yang mau abroad jangan takut, Ya. jangan pernah berpikir di zona nyaman, terus harus berani mengambil resiko. Karena memang abroad untuk pertama-tama susah. ya, susah, kemudian duitnya juga nggak terlalu banyak. Duitnya nggak ya. terlalu. Aku dulu ising, oke. Oke. Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa banget nih. Timnas. Ada kabar apa ini? Biasanya kalau aku podcast dengan teman saya di sebelah ini biasanya musim paruh liga atau transfer liga, tapi kali ini Timnas main AFC Asian Cup tapi dengan beliau. Wah, ada kabar apa ini? Tiba-tiba. Ya, kita salam dulu nih. Gimana kabar, Om? Alhamdulillah sehat. Namanya Om sekarang. Om. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana? Dari mana tadi? Dari rumah. Kita mau nonton timnas. Kita mau nonton timnas ya. Bareng. Nonton bareng. Jadi 16 besar Piala Asia ini sejarah. Sejarah. Indonesia Australia. Iya. Boleh nih kalau Boleh. ngomongin timnas ini. Gak apa-apa. Kita ya? kan pecinta timnas juga dan ya. Karena mau nggak mau ya kita orang Iya. Indonesia harus mencintai timnas juga ya. Kalau langsung aja nih. Langsung Kalau aja. melihat penampilan timnas hingga lolos 16 besar, kalau menurut seorang kacamata Agirnya seperti apa sih? Ya, bagus sih. Bagus. Sejarah. Pertama dalam seumur-umur ini kan kelima kali Piala Asia kan. Baru pertama kali lolos 16 besar. Terus lolos dari grup neraka yang tadinya orang itu nggak mikir kita bakal lolos. Karena ada Jepang, ada Irak, ada Vietnam. Kita aja sama Vietnam udah lama nggak menang kan. Kemarin malah menang. Itu kan sebuah pencapaian luar biasa. Entah itu terkait ada yang bilang beruntung apa enggak, tetap aja. Coba kalau misalnya yang nyinyir itu melihat ke belakang kan nggak akan bisa seperti ini juga sih. Seperti itu, Mas. Berarti mengapresiasi kinerja Apresiasi pelatih dong. Sintayong ya. Sintayong top, bagus lah. Top ya. Nah, luar biasa. Karena kalau kita boleh fair secara objektif ya, dia itu kan dari masuk pertama kan peringkat Indonesia 177 kan. Ya. Sekarang udah 142. Ini kalau menang naik lagi. Udah berapa kali? Berapa peringkat? 30-an. Top ya. Artinya dari kacamata seorang agent pun Sintayong ini top ya. Ya bagus lah, progresnya bagus, ada progresnya lah. Walaupun memang kalau kata orang tuh belum mempersembahkan trofi, tapi kan progresnya kelihatan gitu. Gitu sih. Ya progres itu juga penting juga, Iya. step by step ya. Iya, yang penting itu sih menurut saya. Kalau ngelihat prosesnya timnas lolos ini kan peringkat 3 itu pun ditentukan oleh Tim lain. Ya, tim lain dari detik terakhir nih. Nah, Hmm. kebetulan yang kemarin ngegolin itu kan salah satu pemain yang Iya. akhirnya tim Anda bikin heboh ini. Oh iya. Askara bikin heboh ya? Iya, itu Bikin heboh media-media tuh. iya. Emang gimana ceritanya seperti apa? Emang job desk-nya Askara memang bikin heboh sih. Jadi satu pemain itu namanya Joel Kojo ya, Iya, Joel pemain Kojo. Kirgistan yang ngegolin ke gawang Oman. Oman yang itu membuat Indonesia lolos. Kalau dia nggak ngegolin nggak lolos ya waktu itu ya. Nggak lolos. Akhirnya dia ngegolin dan akhirnya dia menerima 200.000 lebih followers dari Indonesia. Iya. Jadi pahlawan. Pahlawan ya. Iya. Nah, kemarin kebetulan Askara bilang captionnya Bismillah. Iya. Nah, itu kode macam apa itu? Bismillah, mungkin Askara itu mendoakan kalau pemainnya tuh sukses ke depannya gitu. Positifnya seperti itu. Bismillah sukses terus gitu. Tapi langsung gimana? Ada kemungkinan Kojo akan bergabung ke Indonesia. bergabung di Indonesia. Mungkin ada ya kali ya. Saya nggak tahu, saya nggak komunikasi. Sekarang berarti Iya. kuncinya ya. Tapi mungkin ya semua tetap ada. Orang pemain besar aja bisa gabung kan. Pemain besar mantannya dari Eropa gitu kan bisa gabung, apalagi Joel Kojo mungkin masih untuk ke Indonesia masih sangat bisa lah. Sangat bisa ya? Ya. Wah, ini Joel Kojo Liga Indonesia, Iya. cocok nih ya. Tapi Insya Agi Allah. nggak tahu, yang tahu Askara ternyata ya.
Karena Ya tahu sih Askara sebenarnya, ya. tapi dia memang ya, Iya, memang iya. sengaja itu. Ya sengaja ya, Iya. sekarang komunikasi ya. Dia itu maksudnya itu bukan buat ini nego, tapi buat mendoakan. Ya karirnya ke depan semoga Ya. lebih bagus lagi. Sama terima kasih ya, udah menyelamatkan Indonesia Iya. secara tidak langsung ya kan. Dan lolos ke 16 besar ya. Lolos ke 16 besar. Di akhir-akhir kemarin kalau kita melihat ataupun mendengarkan tiba-tiba lampunya nyala. Apa, Bu? Kalau akhir-akhir kemarin tiba-tiba lampunya nyala, jadi kita makin menyala-nyala juga di semangatnya. Seperti tim mana nih? Borneo FC. Manyala. Bos Nabil menyala bos. Jadi kalau Sintayong bilang bahwa timnas yang bagus itu kalau dibilang apa permintaan Anda coach? Kemudian Sintayong bilang liganya yang bagus. Nah, liga bagus itu kan ada berbagai macam aspek. Salah satunya adalah tim ataupun klubnya itu melakukan uji coba dengan klub luar negeri lain nih. Nah, Wah, Resi ini kan dalam beberapa waktu saya lihat kemarin organize ya Yeah. antara PSIS melawan Phnom Penh Crown, Selangor. kemudian lawan Selangor dan bahkan Persija kemarin lawan Persija lawan Ratchaburi. Ratchaburi juga Resi juga ya. Iya. Nah, itu cerita di baliknya seperti apa sih Mas? Oh, gimana ya ceritanya ya? Itu request sih, berdasarkan request misalnya cariin dong tim luar buat mengasah kemampuan biar kita naik level, biar mencoba ya. Siapa tahu kan persiapan buat AFC musim depan kan, melawan tim-tim yang udah sering main di AFC kayak Phnom Penh Crown kan sering di AFC, terus Selangor juga sering, terus Ratchaburi juga salah satu tim papan atas di Thailand kan. Ya itu, jadi terbukti kan maksudnya PSIS dengan 2 kali uji coba sekarang lumayan lah di atas, maksudnya di klasemen. Ya itu bisa jadi project nanti musim depan juga sih Mas. Pre-season atau di tengah musim depan bisa diagendakan lagi. Artinya buat bos-bos atau buat tim-tim Ya nih, bisa. Resi udah berpengalaman nih mengadakan uji coba internasional. Bisa. Itu Katanya ada bocoran nih, ada Ya. tim Eropa yang siap Oh, iya. untuk sini. Mana itu? kita kan selama ini kan menebarkan network juga Mas. Menebarkan network buat siapa lagi nih? Siapa tahu ada peluang lagi buat masuk. Ada tim besar juga kayak Bayern Munchen, Bayern Munchen. ya terus Inter Miami juga bisa. Inter Miami. Ya ada Messi, peluang Messi. lah. Ya, masih Ada peluang juga ya? Ya tapi mungkin sangat mahal buat memanggil mereka datang ke sini. Ya ya, dan balik ke Askara lagi. Askara ini kan Oke. rajin banget ya bikin story kemarin ya. Oh iya. Jadi waktu itu sempat roadshow ke tim-tim di ASEAN. Dia. Iya, sama Oh Mas iya. Aki juga ya. Iya. Ke mana tuh? Kalau Singapura kemarin? Singapura ya, Malaysia. Singapura, Malaysia. Itu roadshow dalam penjajakan kerjasama itu juga. Iya, ya salah satunya itu, terus salah satunya juga perkenalan, silaturahmi buat kerjasama ke depannya, misalnya ada pemain atau apa. Terus ada tim saya 2 orang lagi ke Filipina dia. Jadi dibagi gitu. Ke Kamboja juga kemarin ya. Baju Kamboja, ya. Saya sama sekarang ke Kamboja. Artinya bahwa Resi ini future ya, jadi looking forward ya. Jadi, Looking forward tuh. nah, dan artinya melihat pemain-pemain Indonesia yang memang membuka jalan juga di bawah. Ya. Artinya pemain muda ini kalau mau abroad nih, Bisa abroad, ya. Resi udah siap ini gitu. Harus. Jadi harus. visinya seperti itu juga. Ya, itu salah satunya lah. Salah satunya selain itu tukeran kayak exchange students jadi kayak kita ke sana yang ke sini juga bisa gitu sih. Ngomong-ngomong masalah abroad nih. Ya. Kalau di timnas sekarang pemain yang belum abroad, Ah. yang harusnya abroad itu siapa? Satu. Timnas ya, Iya. yang sekarang Piala Asia. Ah, Banyak sih. banyak. Banyak kayak contohnya mungkin yang layak kan. Ya. Yang belum tapi layak. Ah. Misalnya kayak Rizky Ridho tuh layak. Ya, Rizky Ridho layak, terus Sananta itu layak gitu. Sebenarnya waktu saya roadshow juga banyak yang nanyain Sananta. Cuman kan dia bukan under kita kan. Ayo. Terus sebenarnya semua layak sih. Tinggal mau apa enggaknya. Tinggal kemauan pemainnya. Sebenarnya semua layak dan ada kesempatan apa enggak. Sebenarnya semua layak. Kalau bisa kalau lebih bagus gitu kan, misalnya gitu. Starting 11 abroad semua. Entah itu naturalisasi atau tidak gitu kan. Ya, tanpa kita memandang itu naturalisasi atau Iya. bukan, yang penting pemain itu abroad ya. Kalau bisa ya kan. Kalau bisa ya. Kita maunya juga gitu kan, Mas Anta juga sama maunya saya gitu. juga maunya gitu. Artinya Iya. Resi pun udah sangat siap Top, kalau top. misalkan ada yang Iya. mau berkarir di luar negeri tapi nggak ada jalan, Resi siap untuk menjembatani itu ya. Oh siap. Insya Allah. Nggak hanya, tentunya nggak hanya pemain timnas kan. Kemarin Iya, bilang iya. katanya Pemain-pemain yang punya kualitas lah. Yang punya layak. potensi. Ya, untuk potensi Iya. Resi siap untuk itu ya. Bisa Mas, bisa. Kita udah berkali-kali kok. Ya nggak berkali-kali juga sih. Beberapa kali lah. Beberapa kali pernah sih. Abroad. Kayak yang terakhir kan kiper Arab itu, yang wanita kan kita kirim ke Arab itu. Timnas Putri Iya, Indonesia. Itu mungkin masuk berita waktu itu. Kiper juga waktu itu. ya. Kiper. Sekarang sampai sekarang masih sana. Iya.
kalau ngomongin liga ini Liga Indonesia 2 tahun ini ada peraturan yang sesuatu yang baru. Apa itu? Mewajibkan 1 pemain ASEAN kan? Oh, ASEAN, ya. ASEAN. Nah, kalau ngomong ASEAN kan Yang terbaik siapa? iya. Dia lah yang nanya malah. Yeah. Tahu arahnya kemana, kita tahu arahnya kemana. Yeah. Memang pertanyaannya itu. Jadi kalau kita ngomong ASEAN, ya langsung yang paling kita ingat adalah Galih Freitas. Galih Freitas, ya benar. Dulu konon katanya ditolak oleh banyak tim Galih Freitas. Oh iya, ya kan saya nawarin kan waktu ada kuota ASEAN, sorry. Itu semua kita tawarin. Ya nggak semua lah, hampir semua kita tawarin si Galih Freitas ini. Karena kan dia kan dari dulu kan kalau main sama timnas kan ngacak-ngacak tuh. Potensial gitu lah. Nah, kita tawarin tapi tetap mungkin klub kan punya pertimbangan. Jadi mungkin dilihat ranking FIFA-nya Timor Leste kan sangat jauh di bawah kita. Mungkin itu juga salah satu faktor. Jadi mungkin ada keraguan di situ. Walaupun kita sempat tawarkan ke beberapa klub juga untuk trial, tes, nggak langsung sign kontrak, itu juga tetap mungkin ragu. Nah, untungnya itu diambil sama klub PSIS Semarang dan alhamdulillah mungkin dia yang terbaik ya mungkin ya. Bisa dikatakan pemain ASEAN terbaik musim ini. Yang paling konsisten gitu. Luar biasa ya. Ya. Askara bilang ancaman ya. Ancaman, dia ancaman. Pokoknya Askara harus kita bahas ya. Askara bilang ancaman. Itu kata-kata andalannya dia ancaman. Ancaman. Itu kata-kata Askara atau Galih Freitas? Dia, Galih Freitas. Dia yang ngajarin gitu. Dia yang ngajarin? Iya. Jadi ya itu alhamdulillah itu mungkin juga salah satu faktornya memang tim sepak bola kan tim, tapi salah satu faktor kenapa PSIS bisa prestasi ya selain head coach juga Galih Freitas sih. Salah satu faktor. Itu Resi juga, ya kan. Ya kalau kita ngomongin pemain ASEAN, waktu kita ketemu dengan Kamboja, si Yue Safi segala macam, kan banyak banget ya pemain ASEAN yang pengen main di Indonesia. Oh iya. Yang waktu itu kita friendly ya? Friendly tuh. Karena gini, ASEAN itu slotnya cuma 1, 18. Nah, beberapa klub mungkin lebih prefer tuh ASEAN yang blasteran, yang mix. Yang mix. Kayak contoh Filipina dengan apa? Ya, itu kan Filipina tuh banyak tuh. Ya. Filipina banyak banget pemain blasteran naturalisasi mixnya. Ya itu. Jadi mungkin mereka lebih suka yang naturalisasi daripada yang bukan. Kayak yang kemarin kita sampai itu kan bukan naturalisasi, orang Melayu kan, orang Melayu asli. Meski secara kualitas sebenarnya ya mereka kualitas timnas gitu. Kualitas timnas, cuman mungkin fisiknya beda. Ya nggak tahu lah. Itu masing-masing penilaian klub gitu sih mas. Seru banget. Kita udah mau buru-buru ke timnas jadi kita harus sambung lagi ke lain kesempatan. Iya, jadi, boleh. Ya buat pesen buat pemain-pemain yang pengen abroad karena Resi ternyata udah punya jalan. Monggo. Insya Allah. Pesannya apa nih buat pesannya? Pemain-pemain yang mau abroad dan yang mau abroad jangan takut. Jangan takut, jangan pernah berpikir di zona nyaman. Terus harus berani mengambil resiko. Karena memang abroad untuk pertama-tama susah. Ya, susah kemudian duitnya juga nggak terlalu banyak. Terlalu banyak. Jujur-jujuran aja gitu. Ya, tapi nanti habis itu meningkatkan value dan banyak masih pemain timnas kita yang masih abroad sampai sekarang, benar-benar pemain Indonesia yang konsisten. Walaupun kata netizen banyak, nggak main, tapi nyatanya masih di sana dan nggak mau pulang. Akhirnya mereka berkembang dan ketika main di timnas salah satu pemain kuncinya gitu. Ya, oke, kita mau ke timnas dan kita lanjut ke lain kesempatan dengan Agi Resi maupun dengan Askara kalau ternyata nanti Joel Kojo ini deal ya. Oh, Joel Kojo Askara. Sekarang dia off frame dulu. Off frame dulu ya. Askara belum frame, dia terlalu eksis soalnya. Udah di media-media. Iya. Oke, sekian dari aku Chandra Margatama dan Agi Resi untuk perspektif kali ini. Pilih. Nggak boleh ya? See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.